dua, tepat. Welcome to Jare Are. Pernah sih pastinya. Pernah, sering. Pernah. Karena saking banyaknya jadi gak inget gitu. Pernah. Enggak. Kalau sedih pernah nggak? Pernah. Enggak. Enggak pernah galau. Oh, hidupmu happy aja ya? Iya. Karena masalah nilai, masalah sama teman sekolah, bermasalah sama orang-orang di rumah. Tugas yang numpuk, terus ada masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah di organisasi gitu. Nilai ujian kecil. Berapa nilai ujian itu? 75. Tugasnya banyak. Tugas. Tugas sekolah, tugas organisasi gitu. Tugas kelompok mostly. Karena nggak punya uang. Biasanya sih karena pikiran, misalnya nih ada project nih, rekan kerja ini susah diajak kompromi. Karena nilai sekolah kecil. Pernah. Kenapa? Kok stres? Pelajarannya kurang dimengerti, gurunya ngasih banyak tugas. Jujur sering sih. Rasanya nggak enak sih waktu mau tidur, jadi nggak bisa tenang gitu, nggak bisa nyenyak tidurnya. Rasanya gimana? Bingung. Pernah sih, rasanya sih pengen pergi liburan, sayangnya nggak ada uang. Itu lebih berdampak sih. Pernah. Terlalu banyak kegiatan. Kepingin istirahat gitu, tapi nggak bisa. Enggak. Pernah, pasti pernah. Bingung banget harus ngapain, mau nangis aja gitu bawaannya. Pernah capek karena tugas. Udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, jadi nangis. Iya pasti. Malas ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak sedih. Waktu aku harus ngulang dari SMK kelas 10 yang harusnya aku naik ke kelas 11, ngulang lagi ke kelas 10 SMA itu sih yang bikin mental aku rada down. Kayaknya sih ada ya. Waktu itu aku jadi panitia rekrutmen anggota baru di sebuah organisasi. Waktu itu aku belum bisa datang rapat kalau nggak salah waktu itu, karena kebetulan ada anggota keluarga yang meninggal. Kemudian aku izin ke senior, loh kok mendadak banget, ya namanya juga berduka kak, ya kan nggak ada yang tahu. Dan yang bikin menyakitkan itu jawabannya itu begini, mungkin karena kamu datang makanya orang itu meninggal. Coba kalau kamu kesini, orang itu mungkin nggak bakal meninggal. Yang aku rasain waktu itu kan jawaban yang nggak seharusnya disampaikan. Ya udah, akhirnya tetap aku berangkat ke rumah duka. Tugas-tugas aku selesaikan. Ini loh, aku juga bisa menyelesaikan tanggung jawabku meskipun suasananya berduka. Pernah ikut organisasi dan kurang dilihat gitu, karena memang kurang memiliki bakat, jadi merasa tertekan, bingung harus mau ngapain, bingung mau bantu apa. Pengalaman waktu aku join di kepanitiaan itu kan, kebetulan aku jadi ketua panitianya. Nah, di situ rasanya kayak lumayan tertekan, soalnya harus ditekan sana sini. Terus aku juga pernah nggak lolos wawancara organisasi gitu. Ujian penilaian akhir nilaiku 85. Kamu maunya berapa? 100. Pernah. Jadi kayak kan mungkin karena dari perpindahan kelas 6 ke kelas 7 juga mata pelajarannya lebih banyak. Jadi kayak masih baru, kayak ternyata banyaknya capek gitu. Ya, gak bisa ngomong gimana gitu. Happy terus ya. Yang aku lakuin dengan aku streaming K-pop, terus aku main game, itu benar-benar membantu sih. Kalau mau melawan ya apa yang mau dilawan gitu, ya kumpul sama teman, main game, ya relax gitu. Sesekali meninggalkan semua buat istirahat. Ketika udah mulai jernih lagi baru ngerjain satu-satu sih. Belajar. Yang pertama sih mencoba menenangkan diri, terus pelan-pelan cari potensi, menggali minat bakatnya itu bagaimana gitu. Lebih ke introspeksi diri sih, kayak nyatet apa aja yang salah dari yang sebelumnya.
Sering sih aku kayak what if gitu. Kalau misal aku misal masih tetap ada di SMK, mungkin aku bakal seperti apa gitu. Tapi ya apa namanya, kalau misal nggak dicoba ya mana bisa tahu ya. Enggak sih. Pernah sih, karena pernah dapat tekanan dari luar. Itu tuh cuma nangis. Seharusnya aku bisa lebih mengoreksi diri. Ada pada saat di keadaan itu aku kan kayak males gitu ya ngapa-ngapain. Nah, itu harusnya salah sih. Harusnya aku lebih gercep buat introspeksi diri. Enggak, karena dengan itu kayak kita mengurangi beban ya. Mereka tahu dan alhamdulillah sih suportif banget gitu. Enggak tahu, berarti kamu pendam sendiri ya? Iya. Enggak, karena orang tuaku sendiri pun sibuk dengan dunianya sendiri juga. Apapun yang aku hadapi, ya sebisa mungkin aku tidak melibatkan orang lain ya. Tahu, ya kasih semangat. Kasih semangat gitu. Enggak, kasih kata motivasi. Kalau katanya apa itu? Lupa kok. Lupa. Berarti sedih sendiri ya? Iya. Keluarga aku sendiri itu tahu dan mereka peduli. Mama ngasih saran, dituntun untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak. Mungkin tahu, tapi jujur nggak pernah cerita sih kalau ada masalah ke keluarga. Care sih meskipun aku nggak ngomong. Sebenarnya ini nggak menyangkut ke tubuh secara langsung ya. Tapi dengan adanya sakit kayak gini tuh jadi bikin keseharian terhambat. Kurang tahu juga. Ini sebuah masalah ya yang sering terjadi di kalangan anak muda. Belum banyak anak-anak muda ini yang tahu tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Seperti orang yang mengalami tekanan dari orang lain, gangguan-gangguan batin. Keadaan di mana manusia itu kayak udah sedih aja, hidupnya maunya murung aja. Kondisi dimana kita tuh ngerasa nggak semangat buat ngelakuin apa-apa. Bawaannya tuh sedih, nyebar negatif vibes ke lingkungan sekitar gitu. Intinya sih belajar berani sih. Intinya berani melawan, maksudnya berani menghadapi setiap tantangan yang ada gitu sih. Enggak tahu juga. Banyak hal sih tentang cara bersikap menghadapi orang yang dengan latar belakang masing-masing, ya seperti orang yang tidak mau mengerti seperti tadi contohnya. Itu sih. Ya masalahnya diejek sama temen gitu. Dari kejadian itu aku belajar bahwasanya setiap aku ada masalah, aku tuh harus cerita ke orang lain dan gak aku pendam sendiri, biar aku tuh menjadi merasa lebih lega gitu. Gak aku gila sendiri. Kayak udah tahu kan harus lebih semangat, udah tahu nambahin, memperbaiki ya. Banyak. Mungkin aku jadi pribadi yang lebih lebih baik gitu, kayak belajar dari kesalahan, terus lebih legowo juga, lebih bisa menghadapi permasalahan gitu. Aku sih tetap semangat ya, karena tiap hal itu pasti ada hikmahnya ya menurutku. Relaksin aja. Kalau memang benar-benar itu menyiksa, lebih baik cari teman buat cerita. Tetap semangat dan belajar. Jangan sedih, selalu happy. Jangan ragu untuk cerita sama orang-orang terdekat kalian. Jangan kalian merasakan sakitnya itu sendiri. Semangat, nangis boleh, cuma jangan nangis terus, tetap jalanin hidupnya. Kalau misalnya lagi ada masalah, nggak usah dibawa terlalu serius. Setiap orang punya masalah, tapi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Mungkin misal kita nggak bisa ngasih saran, masukan, at least jadi pendengar yang baik lah, nggak ngejudge. Enjoyin aja. Bisa paham tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Berdoa, beribadah yang banyak. Berharap pada orang tua dari anak-anak untuk lebih memperhatikan mental anak-anak mereka. Dan kalau bisa jangan anak itu dulu yang cerita kepada orang tua. Kalau bisa orang tua yang bertanya kepada anak-anak mereka. Jangan terlalu dipikirin karena nanti juga bisa berakibat buruk. Bisa lebih care ya sama dirinya sendiri, terus lebih care juga sama orang lain. Kalau misalnya temennya ada yang dirasa berbeda, itu ditanyain, ya lebih peduli lah. Sesuai jarene arek-arek, ojo wedi, don't feel left out. Kalau punya masalah, chill, relax, karena kau punya keluarga, teman-teman, orang-orang, dan juga aku.
aku yang siap mendengarkan cerita-cerita kamu. Dan jangan lupa untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang di sekitar kamu. Oke, sip. Thank you. Love you. Bye. Terima kasih sudah menonton Jere Are-Are ya. Sampai jumpa di Jere Are-Are edisi selanjutnya.